Salam happy Indonesia. Kali ini Hakamiko sedang melakukan pengurasan kolam, dimana ini sudah kita kuras, tinggal memasukkan media filter. Nah, ini chamber yang ketiga, yaitu fungsinya untuk media filter biologis dan kimiawi, karena posisi di chamber yang ketiga. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam chamber yaitu berupa batu gombong atau batu apung ya. Nah, kalau ini chamber yang keempat, kita isi untuk pompa. Setelah kita masukkan, kita tumbuk sampai rapi, kemudian kita isi lagi dengan media filter atau disebut karang jahe. Kenapa disatukan? Karena posisi atau keadaan chamber kita hanya punya 4 buah. Jadi kita isi di media filter di chamber yang ketiga ini, kita disatukan media filter biologis dengan kimiawi. Setelah batu apung, kemudian tumpukan yang selanjutnya yaitu karang jahe. Karang jahe seperti biasa kita tumpuk juga sampai rapi, bersusun dengan rapi supaya tidak ada celah rongga air yang belum terurai masuk. Kita posisikan dengan serapi mungkin. Nah, kemudian tumpukan yang ketiga kita kasih karang laut atau kerang laut atau cangkang kerang, dimana cangkang kerang ini di tumpukan ketiga seperti yang lainnya kita tumbuk rapi supaya penyimpanannya biar tidak ada rongga air celah dari bawah masuk langsung gitu, tidak melalui media filter ini. Kita isi cangkang kerang juga sesuai tempat, serapih mungkin. Terus kita tumbuk, kita simpan, kita rapihkan di media filter yang biologis dan kimiawi ini. Nah, ini chamber yang kedua. Chamber kedua ini kita isi dengan media mekanis, media filter mekanis. Nah, ada tatakan juga, itu tatakan sama dengan media filter yang tadi. Kita menggunakan dengan pipa peralon 3/4, disambung-sambung sesuai kebutuhan, sesuai ukuran yang ada di media filter di chamber ini. Kemudian media filter mekanis jaring nelayan kita simpan di chamber yang kedua. Kita tumbuk sampai rapi sehingga tidak ada celah juga, karena kalau di media filter mekanis ini ada celah, kalau nggak masuk pasti kesananya akan kotoran akan masuk ke media filter biologis. Nah, setelah media filter jaring nelayan tumbuk, kita isi dengan jet mat. Nah, ini media filter pertama nih, ini kosong, tidak ada apa, tidak ada media filternya, ini kosong. Jadi langsung dari kolam utama langsung masuk ke sini. Ini bisa disebut dengan vortex ya, bisa dimanfaatkan. Nah, kenapa dikasih jet mat? Supaya menahan kotoran yang lewat dari jaring nelayan masuk sehingga tersaring lagi ke jet mat. Nah, ini kolam utamanya, kelihatannya tidak bening sama sekali, kotor sekali. Tidak apa-apa, tidak masalah, nanti kita kasih aplikasi. Nah, kita chamber mekanis ini tumpuk dengan batu supaya tidak mengapung ke permukaan. Nah, setelah itu kita pasang UV, lampu ultraviolet. Nah, kita kasih UV ini 2 buah, sebanyak 2 buah. Awalnya kita kasih 1 di 11 watt, tapi berhubung ada trouble kurang maksimal sehingga kita kasih 2 buah. Nah, kenapa itu sampai kasih tali gitu? Karena itu UV atau lampu UV yang kedua sih, yang susulan itu yang 11 watt. Awalnya 11 watt, jadi dipindah ke dekat saluran pompa ke peralon itu, kita ikat karena belum terpasang kaca. Nah, seperti ini
awal waktu kita membangun ini dikasih kaca, ditempel, jadi enak ketika UP ini kasih tempel ke kaca, langsung nempel. Ketika ada air sedikit, kalau yang itu kita kasih tali aja, diikat. Yang penting ada 2 buah UP 15 dengan 11 watt, 15 watt dan 11 watt. Nah, di chamber untuk pompa ini kita kasih media juga, yaitu berupa cangkang kerang ya, kerang laut. Kita simpan untuk pompa. Ya, biasa fungsi untuk penstabil pH juga, untuk media kimiawi juga bisa, banyak manfaatnya. Nah, kita gunakan 3 buah pompa, dimana masing-masing pompa ini kita masukin ke dalam saluran beda-beda, tidak disatukan. Nah, untuk pompa 1 semuanya masing-masing ke saluran. Pompa 1 masuk ke waterfall, pompa 2 masuk ke saluran atas, dan pompa ketiga masuk ke saluran bawah. Jadi 3 ini masing-masing salurannya tidak disatukan. Karena ini kapasitas debit air yang ada di kolam kurang lebih 18.000 liter, jadi 3 kali lipat dari kapasitas yang ada di kolam. Nah, kita masukkan satu persatu sampai terpasang. Nah, kita menggunakan LPH 16.000 LPH untuk satu pompa, jadi 16.000 sekitar 45 ya, 45.000 LPH. Jadi cukup kencang sekali perputaran airnya, sehingga menjadikan kotoran itu cepat tersaring ke media filter. Cuman media filter cepat kotor karena perputaran air dari chamber ke kolam utama sangat kencang. Ini menggunakan pompa Resun JTP kalau nggak salah ya, JTP yang 16.000 LPH satunya. Nah, kita pasang. Yang satu lagi kita tidak pasang karena itu adalah saluran untuk bawah. Jadi kalau air dari kolam utama dan chamber belum penuh, ya nanti akan keluar dari kolam utama. Nah, ini posisi kita lagi ngisi langsung. Semua udah terpasang. Media filter mekanis, biologis, kimiawi udah terpasang semuanya. Kita lagi mengisi, sambil menunggu karena kondisi juga lagi hujan, lagi musim penghujan, jadi airnya pun agak kotor karena air yang kita masukin ke kolam ini untuk penambahan air ke kolam itu airnya dari mata air ya. Jadi kalau ketika hujan pasti akan keruh nih, kelihatan kan? Air yang ada di dalam chamber pertama ini keruh sekali, kelihatan sangat jelas. Sampai ke media filter yang kedua pun tetap air ini udah masuk melalui pipa masuk ke chamber kedua, kelihatan sekali airnya kurang bening. Bahkan di chamber yang tempat pompa ini sama sekali, ini keruh sekali. Sampai kita mengisi pun sampai malam, ini mungkin sekitar isya ya. Nah, setelah itu kita beri aplikasi garam krosok. Kita kasih, setelah air terisi kita kasih garam krosok dengan kapasitas pemberiannya kita diperkirakan saja, tidak ada ukurannya. Kita biasa menggunakan setengah ember, mungkin ada 15 liter gitu ya, tapi setengahnya mungkin, jadi kita sekitar 7,5 liter ya kapasitas dari ember itu. Jadi tidak full dengan menggunakan ember itu tersebut. Kita kasih garam krosok sampai merata ke samping, pojok, tengah sampai terisi dengan garam krosok ini. Fungsinya untuk sebagai pembunuh juga ya, membunuh bakteri-bakteri yang ada di kolam, karena air pertama itu atau penambahan air pasti ada bakteri yang masuk gitu kan, karena belum terfilter sama media filter juga. Nah, sekaligus fungsinya untuk menstabilkan atau mengatur keasaman air yang ada di kolam ini. Kita udah semua
sampai terbagi, tidak ada yang tersisa di samping manapun, sehingga semua kolam kita terisi. Bahkan ke media filter untuk pertama pun kita kasih juga itu garam krosok, bahkan ke biar nanti cepat merata ke semua kolam, lapisan kolam, ke chamber, ke kolam utama juga, biar terisi penuh. Nah, sisanya pun kita bersihkan dengan air sampai tidak ada yang tersisa di dalam ember itu, sehingga garamnya masuk. Nah, aplikasi yang kedua, kita menggunakan M4 yang khusus dipakai untuk perikanan. Kenapa dikasih M4? Yaitu untuk bakteri pengurainya atau bakteri starter juga. Ini hukumnya wajib buat perikanan menggunakan M4. Kita menggunakannya biasa satu ember ini dicampur dengan air yang ada di kolam, kita masukin ke dalam ember. Nah, kita tuangkan 10, kurang lebih 10 tutup botol M4. Kan ada tuh yang di botolnya itu kan ada tutupnya ya, kita gunakan untuk sebagai pengukur. Kita kasih berapa-berapanya gitu kan, tidak menggunakan cc-nya atau apa, kita hanya patokannya itu dengan tutupnya saja sebanyak 10 tutup botol kemasan yang ada di M4 ini. Nah, setelah 10 kali 10 tutup, baru kita aduk-aduk dalam ember ini sampai merata. Ketika nanti kita kasih tebar kolam biar sudah merata M4 yang ada di embernya itu, jadi enggak langsung tutup masuk ke kolam, enggak, biar kita tuangkan saja dulu di dalam ember ini biar kita enak membaginya. Nah, setelah teraduk semuanya dengan merata, lalu kemudian kita kasih ke kolam utama terlebih dahulu. Kita sebar, kita kasih samping, tengah, sudut-sudut, semuanya. Berapa penggunanya ya kita diperkirakan saja mengasihkannya. Nah, sampai semua merata, sampai terisi. Setelah di kolam utama terisi dengan M4, kemudian kita kasih juga di media filter yang pertama ini, yang kosong tanpa ada media filter, chamber pertama. Kemudian untuk chamber yang kedua pun yang terisi filter mekanis kita juga isi. Kemudian ke chamber ketiga yang terisi media filter biologis dan kimiawi kita isi. Itu sangat wajib kita kasih, jangan sampai terlewatkan, biar nanti bakteri pengurainya cepat terjadi di dalam media filter biologis. Setelah itu kemudian kita kasih aplikasi yang ketiga, ini berupa serbuk, sama fungsinya, itu bakteri pengurai. Ada bakteri starter juga, bahkan untuk membunuh nitrat itu atau untuk kotoran yang kasar itu bisa dengan kasih kita campuran ini. Nah, penggunaannya juga sama, kita menggunakan dengan perkiraan, jadi tidak menggunakan alat ukur atau apa. Kita seperti biasa menggunakannya sesuai perkiraan. Kita kasih 3 dari kemasan plastik itu 5 kali serbuk ya, atau mungkin 5 sendok teh. Setelah itu aduk-aduk, kemudian sama seperti aplikasi yang sebelumnya, kita tuangkan ke kolam utama sampai merata, ke samping juga, ke pojok, ke tengah, sampai merata ada tercampur di kolam utama ini. Kemudian setelah di kolam utama, kita juga kasih di chamber yang pertama, chamber kedua, di mekanis, ke chamber 3, di biologis kimiawi tetap kita masukkan campuran untuk bakteri pengurainya juga. Kemudian kita setelah aplikasi ketiga, kita menyiapkan aplikasi yang keempat, yaitu berupa clay coil ya.
Nah, penggunanya pun kita menggunakan dengan sendok teh sebanyak 10 sendok dalam satu ember. Ini ember juga airnya tidak penuh, mungkin ada 75%-nya dari kapasitas ember ini. Kita tuangkan sebanyak 10 sendok teh ini ke dalam ember. Kita menggunakannya. Setelah semuanya di dalam ember ini, clay ini, kita aduk-aduk. Pasti setelah kita aplikasikan ke kolam, keadaan air yang di kolam tambah keruh, bukan tambah bening. Tapi itu jangan khawatir. Dalam hitungan beberapa jam, bahkan 4 jam 5 jam, itu keadaan air yang di kolam pasti udah berubah, mulai akan bening. Jadi jangan khawatir bila pengaplikasian ini, loh kok kolamnya jadi tambah keruh gitu, jadi tambah tidak enak dipandang. Tidak usah khawatir, karena dengan clay ini dia akan membunuh bakteri atau kotoran yang ada di kolam air, sehingga air itu nanti tampaknya akan jernih. Bahkan fungsinya pun ini akan menjernihkan kolam. Tapi bisa juga dengan bakteri penguat juga bisa ini fungsinya. Kan, tetapi aplikasi ini kita gunakan di aplikasi yang keempat, clay ini, supaya setelah semuanya digunakan aplikasi gram krosok, M4 dan nitrobakteri juga, nanti yang terakhir ini clay ini kita aduk-aduk. Kondisinya pun sangat keruh sekali ini kalau dilihat secara pintas ya. Setelah diaduk-aduk kecoklat-coklatan tuh, kayak susu. Kondisinya tuh kayak susu coklat gitu ya, kayak tercampur dengan kopi gitu kan. Nah, ini aduk-aduk sampai rata. Setelah kita aduk-aduk, kemudian kita tuangkan kembali ke kolam utama seperti biasa. Kita tuangkan sampai merata, ke samping, tengah, pojok, semuanya juga sampai terisi. Tuh kan, kondisi kolam sangat jelas. Di malam hari pun dasar kolam tidak kelihatan, sudah airnya pun kotor di awal. Tambah lagi ini dengan clay ini, sehingga pandangan pun tidak jelas. Seperti biasa, ke chamber pertama kita kasih, ke chamber kedua kita tuangkan juga. Tuh kan, udah kelihatan sekali kotornya tuh. Pandangan pun yang tadinya jeknet kelihatan di chamber kedua, setelah dikasih clay ini, sehingga tidak kelihatan. Batu pun udah mulai redup, pandangannya pun udah, batu itu udah tidak kelihatan seperti awalnya. Tidak masalah, karena ini adalah proses untuk menjernihkan, membeningkan kolam. Nah, ini di saat malam hari pun sangat kotor sekali, tapi ini di media ini juga masih ada kurang bening, masih belum jernih. Kondisi airnya kita diamkan dulu karena ikan belum pada masuk. Ikan posisi lari ke karantina dulu, disimpan di bak, di pet. Nah, ini di siang harinya udah kelihatan sangat jelas. Di siang hari kita cek keadaan air yang ada di kolam, terlihat bening sekali. Itu kan kelihatan di chamber pompa juga kelihatan dasarnya. Di media filter biologis mekanis kimiawi kelihatan jelas. Nah, di sini yang semalam tidak tampak, sekarang nampak sekali, bening sekali, bagaikan kaca ya beningnya. Nah, di chamber utama pun nih sangat jelas sekali tuh, dasar bawahnya kelihatan banget. Berarti ini fungsi kerja udah dari semalaman sangat efektif berarti kan. Bukan kelihatan ada BD-nya pun tuh lihat. Bottom drain di tengah, skimmer juga kelihatan, dasarnya tuh kelihatan sekali. Sangat jelas. Ini belum difungsikan, airnya belum dinyalakan. Hanya tinggal menunggu beberapa menit lagi. Nah,